Break the Silence episode 6 telah ditayangkan. Dan berikut adalah beberapa berita menariknya. Jin, BTS, dan RM menjelaskan mengapa mereka mencemburui teman non-selebriti mereka. Rumput selalu lebih hijau di sisi lain. Itu adalah kata pepatah, yang berarti bahwa orang sering menganggap kehidupan orang lain lebih diinginkan daripada mereka sendiri. Anggota BTS telah mengalami langsung hal ini. Dalam episode 6 dari Break the Silence, Jin berbicara tentang bagaimana ia dan teman-temannya iri satu sama lain hidup untuk alasan yang berbeda. RM setuju, setelah mengalami hal yang sama dengan teman-temannya sendiri. Teman-teman ini tidak memiliki kebebasan finansial yang dimiliki anggota BTS, tetapi mereka memiliki kemewahan anonimitas. Tidak seperti Jin dan RM, mereka bisa pergi ke mana saja sesuka mereka tanpa khawatir. Suga menambahkan bahwa rumput selalu lebih hijau di sisi lain. Apa yang dimiliki orang lain dan bagaimana mereka hidup tampaknya lebih istimewa ketika tidak terjangkau. Dalam episode sebelumnya, Suga mengaku cemburu kepada orang yang mampu melakukan kegiatan biasa, seperti pergi makan, bahwa ia tidak lagi dapat melakukan sebagai tokoh publik. Saya benar-benar cemburu pada orang-orang yang bisa keluar untuk makan, bepergian, pergi ke bioskop dengan teman-teman, dan hal-hal seperti itu. Hal-hal itu benar-benar istimewa bagi saya karena saya merasa sulit melakukannya, kata Suga. Namun, yang membuat semuanya lebih mudah bagi BTS adalah memiliki teman yang mengalami hal yang sama seperti mereka. Itu membuatnya sepadan kan, kata RM. Yang kedua, RM BTS mengaku mencuri makanan Suga di saat-saat terburuk. Jimin dan V, War of the Dumpling adalah legendaris. Tetapi mereka bukan satu-satunya anggota BTS yang memiliki pertarungan makanan. Dalam episode terbaru dari dokumentasi Break the Silence BTS, para anggota membahas pensiun di masa depan, ketakutan mereka tentang pembubaran, dan banyak lagi. Tetapi subfest ini diimbangi dengan cerita-cerita lucu. Setelah tertawa tentang insiden pangsit yang terkenal itu, Jin menceritakan waktu RM mencuri makanan Suga. Itu terjadi di saat yang terburuk ketika Suga pulih dari operasi. Pada Desember 2013, usus buntu Suga pecah saat BTS mempromosikan di Jepang. Dia dilarikan kembali ke Korea untuk menjalani operasi darurat. Fakta menyenangkan, radang usus buntu tidak menghentikan Suga dari mengerjakan album BTS 2014, School of Fire. Selama kesembuhannya, Suga harus makan sebelum minum obat. Suatu hari, dia memesan nasi panas babi hitam untuk makan di studio latihan. Suga meninggalkan masakannya tidak terjaga hanya untuk sesaat, tetapi itu lebih dari cukup waktu bagi RM untuk masuk dan melahap sepertiga dari nasinya. Cedera atau tidak ada cedera, ketika kelaparan menyerang, itu adalah milik setiap orang untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, BTS menggoda Suga tentang keterampilan kontak mata terburuknya. Jimin suka menggoda Halsey tentang tidak menatap matanya, tetapi bahkan Suga kadang-kadang berjuang untuk melihat BTS. Episode 6 dari Break the Silence membawa pemirsa ke roller coaster emosional melalui diskusi tentang masa depan pensiun, pembicaraan masa lalu tentang pembubaran, dan banyak lagi. Tetapi ada banyak momen lucu juga. Satu terjadi ketika BTS berbagi makan bersama. Jin membawa bagian dari penampilan Boy With Luv mereka ketika Jungkook dan J-Hope berbagi momen BFF yang menyenangkan di atas panggung. Jin ingin melakukan sesuatu yang mirip dengan Suga, tetapi itu tidak berhasil. Sebagai balasan, Jimin mengemukakan keterampilan kontak mata Suga, atau lebih tepatnya ketiadaan. Untuk DNA, Jimin mencoba memberi isyarat pada Suga dengan tatapan, tetapi Suga menjawab seperti ini. Jin dan Jimin bukan satu-satunya anggota yang memiliki cerita lucu untuk dibagikan. Jungkook juga mengekspos Suga karena membuat hal-hal canggung selama Boy With Luv. Suga bisa mencoba memalsukannya, tetapi dia pasti akan terjebak dalam kebohongan, kata Jimin. BTS membuka tentang pensiun dan melepaskan ketika waktu tiba.
Pada MoMA 2018 di Hong Kong, Jin mengungkapkan bahwa kelompok tersebut telah mempertimbangkan untuk berpisah karena kesulitan yang mereka hadapi di awal tahun 2018. Syukurlah, mereka mampu mengatasi semua rintangan dan melanjutkannya. Kami mengalami kesulitan mental pada awal tahun ini. Sambil berbicara satu sama lain, kami bahkan berpikir tentang pembubaran, kata Jin. Beberapa anggota membuka tentang waktu percobaan ini dan alasan dalam dokumen Break the Silence mereka dimulai pada episode 1. Saya pikir itu karena segalanya menjadi sangat sulit pada awal tahun. Ada banyak hal untuk dipikirkan pada saat itu, dan ada banyak keraguan tentang pekerjaan ini. Itu ada di pikiran kami pada tahun itu, karena pekerjaan ini terus-menerus menuntut kami untuk naik roller coaster. Itu menjadi tahun di mana kita bisa bercermin pada diri kita sendiri. Itulah yang saya pikirkan, kata Suga. Dalam episode 6, BTS sekali lagi mengemukakan topik yang tidak nyaman tentang akhir BTS dan apa yang akan terjadi di masa depan mereka setelah mereka mengambil busur terakhir mereka. Kurasa, aku tidak akan menyesal, kata Suga. Saya pernah ke setiap tempat yang ingin saya kunjungi. Jika ada saatnya saya tidak bisa lagi ke tempat secara fisik, tambah Jin, seperti yang dikatakan Namjoon, hal pertama yang saya pikirkan adalah saya tidak menyesal. Karena saya pernah ke semua tempat yang selalu ingin saya kunjungi. RM mengungkapkan keinginannya untuk fokus pada saat-saat indah dan bukan perpisahan yang menyedihkan, dan para anggotanya setuju. Ketika tiba saatnya bagi kita untuk setuju untuk membiarkan ini pergi, kata J-Hope, ketika itu terjadi, saya tidak berpikir saya akan menyesal. Seperti yang Anda katakan, selama itu bukan kecelakaan, tapi pendaratan, tidak akan ada yang menyesal. Kapan BTS harus berhenti? Menurut Jimin, tubuh mereka akan memberitahu mereka kapan waktunya, tetapi ia mungkin tidak ingin mendengarkan. Seperti yang selalu Anda katakan, akan ada titik di mana kita harus melepaskannya. Tapi, saya tidak yakin apakah saya bisa mengakuinya ketika saatnya tiba. Kita harus melepaskannya. Kita mungkin tidak punya pilihan selain melepaskannya. Sebagai contoh, jika kita menjadi sangat lelah secara fisik sampai-sampai baterai kita habis, dan kita tidak dapat mengisi ulang, kita benar-benar harus melepaskannya. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa mengakuinya dan menerimanya, kata Jimin. Seperti ARMY, Jungkook tidak ingin memikirkan tentang pembubaran atau pensiun di masa depan, dan siapa yang dapat menyalahkannya. Daripada mempersiapkan momen terindah dalam hidup mereka terakhir, RM merasa bahwa mereka harus melakukan yang terbaik dan berfokus pada apa yang dapat mereka lakukan dengan baik hari ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi apapun yang terjadi, BTS akan menghadapinya seperti mereka menghadapi segalanya bersama. Jika hati ke hati ini tidak membuat Anda menangis, kisah nyata yang memilukan di balik outro tear mungkin akan terjadi. Dalam episode 6 dari Break the Silence docu-series mereka, kembali pada tahun 2018, para anggota berjuang dengan tekanan ke titik di mana mereka berpikir untuk berpisah. Outro Tear adalah lagu terakhir di album BTS 2018 Love Yourself and Swear yang dilakukan oleh jalur rap Suga, J-Hope, dan RM. Ini memadukan irama yang kuat dengan lirik yang memilukan untuk menciptakan lagu yang memompa darah tentang mencucurkan air mata sembari terkoyak. Selamat tinggal bagi saya adalah air mata karena hal-hal seperti air mata adalah kemewahan. Hal seperti itu sebagai selamat tinggal yang indah. Tidak akan ada, jadi silahkan mulai sekarang. Lirik Suga dari Outro Tear. Suga mengungkapkan bahwa Outro Tear didedikasikan untuk para anggotanya dan terinspirasi oleh hampir pembubaran BTS. Ketika saya sedang menulis melodi, pada saat itu kami sangat merenungkan apakah kami harus berhenti atau tidak. Ketika saya memutar lagu untuk para anggota, kami semua menangis bersama, kata Suga. Setelah mendengar inspirasi pahit balik Tear, penggemar tidak akan pernah mendengarkan dengan cara yang sama lagi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.